Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Oleh kemurahan Tuhan kita boleh menjejakkan kaki di tahun yang baru ini. Bahkan kita sudah boleh berada di hari yang ketiga di tahun 2021 ini. Semua karena kemurahan Tuhan, amin. Karenanya pagi ini saya mau mengajak kita semua datang menyembah kepada Tuhan kita yang hidup. Dia sungguh baik. Oleh kemurahan Tuhan kita boleh ada sampai saat ini. Haleluya. Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan. Kami tidak bisa membalas kebaikan-Mu selain ucapan syukur yang kami bawa kepada-Mu pada pagi hari ini. Haleluya.
Engkau izinkan kami kembali boleh berjejak di tahun 2021 ini Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan bagi kami. Kami hanya bisa membawa seluruh kehidupan kami kepadamu sebagai tanda syukur kami kepadamu Tuhan. Dengan membawa segenap kehidupan kami, segenap hati kami, kami rindu memuji Engkau. Bersyukur buat segala kebaikan dan perbuatanmu yang sungguh ajaib bagi setiap kami Tuhan. Karena itu berkati ibadah kami pada pagi hari ini. Seluruh umatmu dimanapun boleh menjangkau siaran ini. Kami boleh merasakan lawatanmu Tuhan. Di ibadah pertama tahun 2021 ini, biarlah kiranya kekuatan Allah menjadi bagian setiap umatmu. Yang lemah boleh dikuatkan, yang sakit boleh disembuhkan. Dan kekuatannya daripada Tuhan, damai sejahtera daripada Tuhan menjadi bagian kami semuanya. Terima kasih banyak Bapa dalam surga, terima kasih. Kami serahkan jalannya ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah hanya nama Tuhan saja yang kami agungkan. Terima kasih banyak Bapa dalam surga, kami mau memuji Engkau lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya Bapak Ibu sekalian, kita mau bersorak bagi Tuhan pada pagi hari ini, amin. Dia Allah yang kesetiaannya sudah dinyatakan bagi setiap kita. Kita memuji Tuhan, kita mau bersorak bagi Allah kita yang besar dan luar biasa. Sambil kita bangkit berdiri, haleluya. Hanya
kita, Allah yang setia dan benar. Haleluya, kita mensuarakan bersama-sama. Yesus, Engkau Allah kami yang mulia, kesetiaan-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya. Aku kan suka karena kasih-Mu, menari puji kebesaran-Mu, karena Kau yang terhebat, layak ditinggikan. Tuhan, keadaan di depan kami mungkin tidak menentu, tapi kami percaya kami punya pengharapan di dalam Tuhan. Tuhan yang sanggup menjamin kami, apapun yang terjadi di depan kami percaya Tuhan ada untuk menolong kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Mari kita tunduk kepala, kita berdoa untuk sama-sama kita dengar firman Tuhan. Segala kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kami memuji dan memuliakan Tuhan, kami meninggikan Engkau Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak untuk kami sembah, Engkau Allah yang layak kami puji, Engkau Allah yang layak kami agungkan dalam kehidupan kami. Biarlah setiap pujian penyembahan kami yang sudah kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Saatnya kami sama-sama akan diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran Tuhan meneguhkan kehidupan kami. Kebenaran Tuhan terus memberikan pencerahan bagi kami. Kebenaran Tuhan menjadi suluh dan pelita bagi setiap kehidupan kami, supaya kehidupan kami dalam perjalanan kehidupan kami di sepanjang tahun ini Bapa, kami boleh melihat kebenaran-Mu terus bersinar. Kami boleh melihat kemerdekaan lewat firman-Mu nyata di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Tuhan urapi hamba-Mu, Tuhan urapi kebenaran firman-Mu. Kami percaya setiap benih yang ditaburkan itu tidak jatuh dengan sia-sia, tetapi itu menjadi sesuatu benih yang bertumbuh, berakar dan berbuah untuk hormat dan kemuliaan akan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa dalam sorga. Biarlah hidup kami dibukakan untuk kami menyambut kebenaran firman Tuhan. Setiap hati yang tertutup hamba buka di dalam nama Yesus. Biarlah kebenaran Tuhan merasuk dalam hidup kami dan terus mencengkram hidup kami, membawa hidup kami untuk hidup kami bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengar firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Haleluya. Saya percaya bahwa kekuatan Tuhan boleh menjadi bagian dalam hidup kita semua. Kita boleh berada di hari ketiga di tahun yang baru ini. Saya percaya bahwa Tuhan terus menyatakan kemuliaan-Nya, Tuhan terus menyatakan kebesaran-Nya di dalam kehidupan saya dan saudara, khususnya di tahun yang baru yang Tuhan sudah izinkan untuk kita sama-sama hadapi saat ini. Kita boleh ada di tahun yang baru ini, dan belum terlambat untuk saya ucapkan selamat tahun baru buat kita semua, khususnya Jemaat GPD Karmel Makassar. Biarlah kasih Kristus, biarlah sukacita dan kemenangan dari Tuhan terus menjadi bagian di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dan kita sama-sama belajar dan kita sama-sama bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Kebenaran Tuhan yang saya ambil pada pagi hari ini dari kitab Injil Matius pasal yang pertama ayatnya yang ke-23. Injil Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah menemukannya, saya akan membaca bagi kita semua dan kita boleh mengikuti di Alkitab kita masing-masing. Dan mari kita sama-sama cermati kebenaran firman Tuhan ini. Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sekali lagi saya baca bagi kita semua. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saya akan memberikan sebuah topik kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini dengan sebuah judul, kehadiran yang tak tergantikan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya tidak berkhotbah Natal pada pagi hari ini, tetapi mari sama-sama kita melihat satu kebenaran firman Tuhan yang tersirat di dalam peristiwa ini. Bagaimana Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bersama bahwa satu kebenaran yang Tuhan anugerahkan buat kita lewat Yesus Kristus, dengan nama yang disebutkan orang kepada dia, dan memang sudah dinubuatkan oleh kebenaran firman Tuhan bahwa nama yang diberikan bagi dia adalah Immanuel, Allah menyertai kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang Allah menyertai kita, ini adalah sebuah nama yang melekat pada kealahan itu sendiri. Kita tahu bersama bahwa salah satu sifat daripada Allah adalah omnipresent,
bagaimana Allah maha hadir dalam segala keadaan, dalam segala situasi, bahkan dalam segala zaman. Allah maha hadir di dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu gambaran dari kitab Ibrani, pasal yang ke-13 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata bahwa Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini menggambarkan bahwa kehadiran Allah, penyertaan Tuhan senantiasa ada di dalam setiap kehidupan kita semua. Bahkan Yesus pernah berkata sebelum dia terangkat ke sorga bahwa di dalam Matius 28 ayat yang ke-20 bagian terakhir, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Nah Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah menyertai kehidupan kita. Ini membuktikan bahwa Allah tidak pernah lalai dalam kehidupan kita. Allah tidak pernah meninggalkan kehidupan saya dan saudara. Dan ini adalah satu sifat kealahan yang tidak bisa digantikan dengan apapun. Dan tidak bisa digantikan dengan apapun di dunia ini. Nah Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Immanuel, Allah menyertai kehidupan kita. Bapak ibu saudara, kalau kita membaca secara cermat ayat ini, ada kata kita di dalamnya. Ini menunjukkan, kita tahu bersama bahwa ini menunjukkan sifat jamak dari kata kita ini Bapak ibu saudara. Setiap orang yang membaca, setiap orang yang melihat akan kebenaran ini, saya yakin dan percaya bahwa penyertaan Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Oh, baik itu dia orang Ibrani, baik itu dia orang Yunani, baik itu orang yang percaya maupun orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Allah adalah Allah yang maha hadir dan dia ada bersama-sama dengan kehidupan saya dan saudara. Nah Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah sebuah hal yang perlu kita perhatikan di dalam setiap kehidupan kita. Khususnya dalam kehidupan kita dalam memasuki tahun yang baru ini. Kesadaran ini biarlah ada dalam kehidupan kita untuk kita menyadari bahwa Allah Immanuel itu ada menyertai kehidupan saya dan saudara. Allah Immanuel itu ada menyertai kehidupan kita semua. Dalam setiap kehidupan kita, dalam memulai tahun ini saya percaya bahwa Allah Immanuel dia menyertai kehidupan kita semua. Nah Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam pelayanan Yesus, kita bisa melihat bahwa dia senantiasa ada bagi setiap orang-orang yang membutuhkan kehadirannya. Setiap orang yang sakit, setiap orang yang lumpuh, setiap orang yang buta, yang mengalami persoalan, yang mengalami penderitaan dalam kehidupan dia. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita baca di dalam kitab Injil bahwa dia selalu hadir dan dia memberikan pertolongan kepada setiap orang yang membutuhkan pertolongan itu sendiri. Nah Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menurut saya bahwa kenapa Alkitab ini, mengapa nama ini diberikan bagi saya dan saudara? Di dalam Alkitab tercatat nama Immanuel, Allah menyertai kehidupan kita. Kenapa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Karena saya melihat bahwa kehidupan manusia kita, kehidupan kita yang terbatas, kehidupan kita yang lemah, kehidupan yang kita yang tidak berdaya tanpa Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga nama itu diberikan bagi saya dan saudara yang berarti Immanuel, Allah menyertai kehidupan kita untuk senantiasa bersama-sama dengan kita. Setiap orang yang percaya kepada Dia, saya percaya bahwa penyertaan Tuhan menjadi bagian di dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan sampai dalam kehidupan kita sampai pada level di mana orang yang tidak membutuhkan kehadiran Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kehadiran yang tidak bisa diganggu gugat. Allah menyertai kita apapun kondisinya, apapun dunia boleh bergoncang, Allah tetap menyertai kehidupan kita. Dan itu tidak bisa dibantah oleh apapun, itu tidak bisa dihalangi oleh apapun. Kehadiran Tuhan nyata dalam setiap kehidupan saya dan saudara.
Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tahu bahwa Dia adalah Allah Immanuel. Kita tahu bahwa Dia Allah yang menyertai kehidupan kita semua. Tetapi seringkali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak menyadari bahwa Dia Allah menyertai kita. Kita sampai pada level di mana orang yang tidak membutuhkan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita bisa ada di gereja dan mulut kita mungkin kita berkata bahwa saya membutuhkan Tuhan, saya menginginkan Tuhan. Tanpa kita berkata demikian, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tetapi seringkali dalam prakteknya, dalam setiap kehidupan saya dan saudara, sesuatu sifat, keadaan yang kita hadapi, kita tidak menunjukkan dengan diri kita, dengan satu karakter yang nyata, bahwa kita membutuhkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita semua. Kita mencoba dengan kekuatan kita mencoba dengan segala hal yang ada di dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Dia hadir dalam segala keadaan. Tetapi seringkali kita tidak membutuhkan Dia. Sangat-sangat disesalkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan pernah kita gantikan kehadiran Tuhan dengan kehadiran sesuatu yang lain di dalam setiap kehidupan kita. Dia Allah menyertai kita. Saya kali lagi katakan bagi kita semua, bahwa Dia Allah menyertai kehidupan kita dari segala zaman. Firman Tuhan berkata, dulu, sekarang, dan selamanya Dia tetap ada menyertai kehidupan kita. Bahkan firman Tuhan berkata, Yesus berkata sebelum Dia terangkat ke sorga, aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali kehadiran Kristus dalam kehidupan kita, kita gantikan dengan kehadiran sesuatu yang lain di dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat Laodikia dalam Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu tentang cerita itu bahwa Dia tahu keberadaan jemaat yang ada di Laodikia. Ini membuktikan bahwa Dia ada bersama-sama dengan mereka. Dia tahu apa yang mereka buat. Dia tahu apa yang mereka lakukan di dalam kehidupan mereka. Tetapi ada sebuah perkataan yang keluar dari jemaat Laodikia dalam ayat yang ke-16. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin dan tidak panas, aku akan memuntahkan engkau keluar dari mulutku. Dan dalam ayat 17 dia berkata begini. Karena engkau berkata aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah tahu tentang keberadaan jemaat Laodikia. Tetapi kita melihat di sini bahwa satu kesimpulan yang saya dapatkan, bahwa jemaat di Laodikia menggantikan kehadiran Allah dengan setiap kekayaan mereka, dengan merasa bahwa mereka kaya, mereka telah memperkayakan diri mereka, mereka tidak kekurangan apa-apa dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan keadaan ini seakan-akan mereka tidak membutuhkan kehadiran Tuhan. Mereka tidak merindukan kehadiran Allah yang dahsyat, yang melakukan perkara-perkara besar dalam hidup mereka, di dalam kehidupan mereka. Sehingga firman Tuhan berkata kepada Yohanes, disampaikan kepada jemaat di Laodikia, aku akan memuntahkan engkau keluar dari mulutku. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, jemaat Laodikia menggantikan kehadiran Allah dengan setiap kekayaan mereka. Mereka merasa bahwa mereka tidak kekurangan apa-apa dalam kehidupan mereka. Seringkali ini terjadi dalam kehidupan kita, orang yang percaya kepada Tuhan. Kita merasa bahwa semuanya baik-baik saja, semua kebutuhan bisa tercukupkan, semua bisa aku dapatkan dengan hartaku, dengan kekayaanku. Dan seakan-akan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tanpa kita sampaikan sekalipun, kita bisa melihat bahwa secara tidak langsung kita tidak membutuhkan kehadiran Allah yang seyogianya Dia ada bersama-sama dengan kehidupan saya dan saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seringkali sangat berbanding terbalik ketika kita berada dalam sebuah kebutuhan yang besar, dalam sebuah masalah yang begitu rumit. Kita berkata bahwa Tuhan, aku membutuhkan engkau. Tanpa kita berkata demikian, Dia ada bersama-sama dengan kita.
Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa orang telah menikmati pertolongan Tuhan. Allah telah menolong kehidupan dia. Allah telah memberkati kehidupan dia. Tetapi berjalannya waktu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seakan-akan dia meninggalkan akan Tuhan. Dia tidak lagi membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan pernah kita menggantikan kehadiran Tuhan dengan keadaan apapun yang ada di sekitar kita. Dengan kekayaan kita, dengan harta kita, dengan apa yang kita punyai dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita gantikan Tuhan dengan apapun yang kita miliki dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bahwa Petrus dan teman-teman, mereka coba menggantikan kehadiran Yesus dengan setiap pengalaman mereka. Mereka menggantikan kehadiran Yesus dengan setiap keahlian dan skill mereka. Ketika mereka ada di danau, di dalam kitab Matius 8 ayat yang ke-23 sampai 27. Kita bisa membaca di sana bahwa satu peristiwa yang murid-murid alami. Mereka membawa Yesus di atas kapal mereka. Tetapi mereka membiarkan Yesus untuk tidur di buritan. Dan ketika mereka menghadapi angin sakal, mereka menghadapi badai tofan yang menerpa kehidupan mereka, Bapak Ibu Saudara. Mereka tahu bahwa ada Yesus yang ada bersama-sama dengan mereka. Mereka tahu bahwa ada Tuhan yang mengatasi segala apapun dalam hidup mereka. Ada bersama-sama dengan kehidupan mereka. Tetapi mereka coba menggantikan kehadiran Yesus dengan keahlian mereka, dengan pengalaman mereka, dengan skill dalam kehidupan mereka. Dan Bapak Ibu Saudara tahu ceritanya bahwa semuanya sia-sia. Dan pada titiknya mereka sadar bahwa ada Yesus yang ada bersama-sama dengan kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, cerita ini seringkali ada dalam kehidupan kita. Kita sebagai orang percaya, kita tahu bahwa Dia adalah Immanuel. Dia menyertai kita dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun. Dia menyertai kehidupan kita. Tetapi seringkali kita mencoba mengganti kehadiran Kristus dengan keahlian kita, dengan skill kita, dengan pengalaman-pengalaman dalam kehidupan kita. Yesus ada bersama-sama dengan kita, tetapi kita coba menggantikan itu dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semakin kita mencoba dengan keahlian kita, semakin kita mencoba dengan pengalaman kita, semakin kita tidak mencapai jalan keluar yang akan kita dapatkan dalam hidup kita. Tetapi ketika kita menyadari bahwa Dia Allah bersama kita dan kita membutuhkan Dia, kita mengutamakan Dia, kita memberikan kesempatan dengan kehadirannya dalam hidup kita untuk ada di barisan depan kita, dan Dia berjalan bersama-sama dengan kita, saya percaya bahwa kemenangan dari Tuhan menjadi bagian di dalam kehidupan saya dan saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebuah cerita yang lain bahwa Petrus dan teman-temannya mencoba untuk menggantikan kehadiran Yesus dengan setiap perhitungan-perhitungan matematika mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu peristiwa di mana Yesus harus memerintahkan kepada murid-murid untuk memberi makan 5.000 orang. Dan dicatat dalam Alkitab bahwa hanya cuma dicatat orang laki-laki 5.000 orang. Belum termasuk perempuan, anak-anak dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada 5 roti dan 2 ekor ikan. Mereka mencoba dengan setiap perhitungan mereka. Mereka mencoba dengan setiap akal sehat mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa saya katakan demikian? Karena mereka berkata kepada Yesus, mana cukup dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan bisa memberi makan orang sebanyak ini. Bapak Ibu Saudara tahu bahwa sampai kapanpun ketika kita ada dalam perhitungan itu, kita tidak akan mendapatkan solusinya. Tetapi mari kita berikan kesempatan itu bagi Tuhan. Dia ada bersama-sama dengan kita. Petrus yang pernah dikatakan oleh Yesus, menurut kamu siapa aku ini? Dan Petrus sendiri berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dia tahu bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup. Dia tahu bahwa dia adalah seorang yang diurapi oleh Tuhan.
Tetapi Bapak Ibu Saudara, dalam menghadapi masalah ini, dia mencoba mengkalkulasi dengan pengertiannya sendiri, dengan akal sehatnya. Sampai kapanpun kita tidak bisa menemukan jalan keluar, mari kita serahkan kepada Yesus. Mungkin 5.000 orang yang akan memberi makan, yang akan kita beri makan itu Bapak Ibu Saudara, hanya dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Sesuatu yang mungkin kita pikir bahwa tidak cukup dan tidak mungkin semua orang mendapatkan itu. Tetapi ketika kita menyerahkan kepada Dia, Dia ada bersama dengan mereka. Dia ada bersama dengan murid-murid. Ketika mereka menyerahkan kepada Yesus, maka kita melihat mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan mereka. Jangan pernah kita menggantikan kehadiran Tuhan dengan apapun dalam kehidupan kita. Jemaat di Laodikia coba menggantikan kehadiran Tuhan dengan mereka merasa bahwa mereka memiliki segalanya, dengan kekayaan mereka, dengan harta mereka. Petrus menggantikan kehadiran Tuhan dalam menghadapi badai dan gelombang. Mereka coba menggantikan kehadiran Tuhan dengan skill mereka, dengan pengalaman mereka, dengan setiap apapun yang ada dalam hidup mereka. Tetapi mereka tidak menemukan jalan keluar. Bapak Ibu Saudara, murid-murid, Petrus dan teman-temannya coba menggantikan kehadiran Tuhan dengan pengertian mereka sendiri. Dengan akal sehat mereka berkata kepada Yesus, tidak mungkin 5.000 orang yang ada bisa diberikan makan cuma dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Tidak mungkin, dan itu mustahil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai orang percaya, kita tahu Dia Immanuel. Dia ada menyertai kita. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, mari kita berikan kesempatan bagi Dia. Dia berdiri di depan pintu dan mengetok kehidupan kita. Ketika kita membuka hati, ketika kita membuka hidup kita untuk memberi kesempatan bagi Dia bekerja, saya percaya di hadapan Tuhan bahwa kita akan melihat mujizat, kita akan melihat jalan keluar yang Tuhan beri di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Ibu Yesus, Dia memberikan kesempatan kepada Yesus dengan kehadirannya di perjamuan kawin di Kana. Mereka kehabisan anggur, dan Bapak Ibu tahu cerita itu dalam Yohanes pasal yang kedua. Bahwa mereka tidak tahu harus berbuat apa, pemimpin pesta bingung dan sebagainya. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Ibu Yesus ada di tempat itu, ada bersama-sama dengan mereka, bersama-sama dengan Yesus. Dan Bapak Ibu Saudara, Ibu Yesus tahu ketika ada suatu masalah, ketika ada satu persoalan, Dia menyerahkannya kepada Yesus. Dan ketika Ibu Yesus menyerahkan persoalan ini kepada Yesus, Bapak Ibu Saudara tahu bersama bahwa ada mujizat yang terjadi, ada kelepasan yang terjadi, ada sesuatu perbuatan yang besar yang terjadi di perjamuan kawin itu, di mana air menjadi anggur. Bukan cuma itu, tetapi firman Tuhan mencatat bahwa sampai pada akhir perjamuan itu, anggur itu tetap menjadi anggur yang baik, tetap menjadi anggur yang berkualitas, menjadi anggur yang luar biasa, yang dapat diminum oleh undangan pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yesus ada dalam hidup kita, ketika kita memberikan kesempatan kepada Yesus untuk Dia bekerja dalam kehidupan kita, saya percaya bukan cuma pada perjamuan di Kana yang menikmati mujizat, tetapi ketika kita memberikan kesempatan, ruang bagi Dia, Allah Immanuel yang bekerja dalam kehidupan saya dan saudara, saya percaya bahwa mujizat akan terjadi, mujizat akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, sampai pada akhirnya apa yang dikatakan orang happy ending itu akan menjadi bagian di dalam kehidupan saya dan saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan pengalaman-pengalaman yang dialami oleh Petrus, Bapak Ibu Saudara tahu dalam sebuah cerita, bagaimanapun mereka menghadapi gelombang, ketika Yesus tinggal sebentar dan mereka diberitahukan oleh Yesus bahwa engkau duluan dan menuju ke seberang dan aku akan mengikuti mereka. Dikatakan bahwa peristiwa itu Yesus tinggal untuk berdoa. Di dalam Matius pasal yang ke-14 ini Bapak Ibu Saudara tahu bahwa ceritanya Yesus datang ketika mereka menghadapi gelombang, mereka menghadapi angin sakal. Bapak Ibu Saudara tahu bahwa cerita ini berkata, Yesus berjalan di atas air menuju kepada perahu mereka, dan Dia akan meredakan angin yang sementara bergelora pada waktu itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara tahu bersama bahwa
Petrus dengan pengalaman-pengalaman yang dia alami. Dia tahu bahwa itu adalah Yesus. Dan dia tidak akan mengalami hal-hal yang buruk lagi. Yang sudah dia lakukan dalam kehidupan dia. Dalam ayat yang ke-28 dalam Matius 14. Dia berkata kepada Yesus begini. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia. Tuhan, apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Bapak Ibu Saudara, lihat di sini satu kebenaran firman Tuhan. Bahwa Petrus tidak akan lagi mengulangi semuanya. Dia tidak membiarkan saudara keahliannya yang muncul. Dia tidak lagi membiarkan akan skillnya yang muncul. Tetapi dia mengandalkan Tuhan. Ketika dia berkata ada Tuhan. Dan dia berkata begini saudara. Ketika apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu. Berjalan di atas air. Dan firman Tuhan berkata, kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Dia tahu bahwa ada Yesus. Dia tahu bahwa di depan ada Yesus. Dan ketika dia memberikan kesempatan untuk Yesus untuk beracara dalam kehidupan Petrus. Dan kita melihat bahwa Petrus mengalami mujizat Tuhan. Dia juga bisa berjalan di atas air. Dia tidak lagi mencoba dengan kekuatan dia. Dia tidak coba lagi dengan keahliannya. Tetapi dia memberikan Yesus untuk bekerja dalam kehidupannya. Apa kata Yesus? Dia selalu ikuti. Dan kita bisa melihat bahwa ada mujizat yang dia alami di dalam setiap kehidupan dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kehadiran yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Dia adalah Immanuel. Dia Allah yang menyertai kehidupan kita. Di sepanjang tahun 2021 ini, biarlah kesadaran ini ada dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita gantikan kehadiran Tuhan dengan kekayaan kita, dengan harta kita, dengan keahlian kita, dengan pengalaman kita sekalipun, dengan perhitungan-perhitungan kita. Memang kita manusia berhitung, tetapi kita harus tahu bahwa jauh daripada itu ada kekuatan Tuhan, ada mujizat Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Ketika kita memberikan kesempatan bagi Dia, maka saya percaya Dia akan bekerja di dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Dia setia dan Dia tidak bisa diganggu gugat kesetiaannya di dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Seorang yang bernama Musa, dia menggambarkan kesetiaan Tuhan seperti pagar tembok. Di dalam Mazmur 91 ayat yang keempat, dengan kepaknya ia menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah seperti perisai, dan pagar tembok. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Dia Allah yang tetap setia dalam hidup kita. Dia Allah yang tidak pernah bergeser, berpindah dari kehidupan saya dan saudara. Seringkali kitalah yang tidak setia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya melihat di sini bahwa pagar tembok, kenapa sebuah gambaran daripada seorang Musa tentang kesetiaan Tuhan seperti pagar tembok. Bapak Ibu Saudara tahu bahwa pagar itu tidak mungkin berpindah-pindah. Pagar itu tetap ada di tempatnya, baik itu panas, baik itu hujan, keadaan apapun. Tidak pernah dalam kehidupan kita sejarah berkata bahwa tembok Cina yang besar itu tahun ini di tempat ini dan tahun depan berpindah. Tidak mungkin. Dia tetap ada pada tempatnya. Dia tetap ada pada posisinya. Ini menggambarkan bahwa Dia Allah Immanuel. Dia Allah yang menyertai kita. Kapanpun, apapun yang kita alami, Dia menyertai kita. Dia setia menyertai kehidupan kita. Mari kita berikan kesempatan bagi Dia untuk Dia bekerja dalam kehidupan kita. Kita tidak menggantikan kehadirannya dengan hal-hal yang lain dalam hidup kita. Semakin kita mencoba dengan hal-hal yang lain, saya percaya semakin kita tidak akan mendapatkan jalan keluar. Tetapi ketika kita memberikan kesempatan bagi Tuhan untuk Dia bekerja dalam hidup kita, saya percaya mujizat Tuhan akan menjadi bagian dalam hidup kita. 2021 ketika kita berkata bahwa Dia Allah Immanuel, Dia Allah yang menyertai kita dalam setiap kehidupan kita, dalam kita memberikan kesempatan bagi Dia, saya percaya bahwa nama Tuhan dipermuliakan, kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Mari kita meresponi kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini.
dengan kita menyanyikan sebuah pujian di hadapan Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan akan tetap abadi dalam hidup kita. Penyertaan Tuhan sempurna untuk terus menolong dan menjaga kehidupan kita. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Tuhan selalu menolongku, Dia selalu menjaga kehidupan kita. Dia Allah Immanuel, Dia Allah yang selalu memberikan kemenangan buat saya dan saudara. Bila kesadaran ini terus ada dalam kehidupan kita, untuk kita tidak menggantikan kehadirannya dengan hal-hal yang lain, kita harus sadar bahwa Dia Allah menyertai kita. Dia menolong kehidupan kita semua. Dia akan memberikan perlindungan yang sempurna di dalam kehidupanmu. Haleluya, haleluya. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seluruh. Sekali lagi katakan dari hatimu, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Sekali lagi katakan, amin, amin. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan buat perlindungan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Penyertaan-Mu tidak bisa digantikan oleh apapun. Dalam segala zaman, dalam segala musim kehidupan kami, Engkau Allah tetap Immanuel. Engkau menyertai setiap langkah kehidupan kami Bapa. Saatnya kami akan bersekutu dengan tubuh dan
darah-Mu Bapa. Biarlah Tuhan, biarlah kehidupan-Mu selalu ada dalam kehidupan kami. Kami selalu mengingat pengorbanan-Mu dalam hidup kami. Karya yang begitu besar yang Tuhan buat dalam hidup kami. Tuhan, kami percaya kepada Tuhan bahwa Engkau Allah yang sanggup untuk melakukan segala perkara. Engkau sanggup menghapus setiap dosa kami. Dan kami percaya Engkau Allah juga yang sanggup akan bersama-sama dengan hidup kami. Di sepanjang tahun ini kami akan melihat kemenangan lepas kemenangan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan siap masuk dalam perjamuan Tuhan yang kudus. Haleluya, haleluya, amin. Sambil Bapak Ibu mempersiapkan roti dan cawan perjamuan di rumah kita masing-masing, mari kita memaknai akan peristiwa ini. Untuk sama-sama kita terus memperingati apa yang Tuhan telah buat di dalam kehidupan kita, dengan terus bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Mari kita nyanyikan sebuah pujian, oleh kuasa darah-Mu. Kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosa-Ku. Kekudusan-Mu menurutiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan jiwaku. Sekali lagi kita katakan, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosa-Ku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau tebus hidupku, menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengangkat roti perjamuan di tangan kanan kita. Kita percaya bahwa tubuhnya adalah tubuh yang berkuasa, yang telah dipecah-pecahkan dan memberikan kemenangan bagi saya dan saudara. Saya percaya bahwa kekuatan Tuhan tak terbatas, Dia anugerahkan di dalam setiap kehidupan kita semua. Mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita dan kita dengar firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita, kita mengawali minggu pertama di tahun yang baru ini dengan bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Saat ini kita akan makan bersama-sama tubuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kita makan bersama. Mari kita memegang cawan perjamuan yang adalah darahnya di tangan kanan kita dan kita dengar firman Tuhan.
Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari dengan iman kita percaya bahwa darahnya darah yang berkuasa, yang terus menebus kehidupan kita, yang terus memulihkan, menyegarkan kehidupan kita. Di tahun ini mari kita bersekutu dengan darahnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum bersama-sama. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kesempatan yang baik yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Untuk kami sama-sama bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, bersekutu dengan kebenaran-Mu Bapa. Dan kami percaya semua menjadi arti yang baik dalam hidup kami, dalam kehidupan kami di tahun ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Ya, dipersilakan semua jemaat untuk meletakkan persembahan dan persepuluhan masing-masing. Sambil kita memperhatikan pengumuman khususnya untuk ibadah minggu depan 10 Januari 2021 tetap dilaksanakan secara virtual dan akan disiarkan melalui kanal YouTube Karmel Worship dan akun Facebook Karmel Makassar dan disiarkan jam 9 pagi. Mari Bapak Ibu Saudara kita mengikuti ibadah ini agar supaya kita sama-sama terus dikuatkan di tahun 2021 ini untuk kita mengalami kemenangan lepas kemenangan yang Tuhan beri bagi saya dan saudara. Mari saya jemput kita semua bangkit berdiri dan kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita nyanyikan pujian ini di hadapan Tuhan. Dia Allah Immanuel yang menyertai, Dia terus menguatkan dan terus memberikan harapan dalam kehidupan kita. Kau kuatkan, aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah iman. Sekali lagi katakan di hadapan Tuhan, katakan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel, 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 Engkau Allah bersama, Immanuel, 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 Engkau Allah. Sekali lagi Immanuel, 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 Engkau Allah besertaku. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat anugerah dan kasih-Mu dalam hidup kami. Di sepanjang ibadah ini kami boleh melihat kemuliaan Tuhan. Kami percaya kami semua diberkati oleh Tuhan. Kami percaya Engkau Allah Immanuel yang terus menyertai kehidupan kami, menyertai rumah tangga kami, menyertai pekerjaan kami, menyertai setiap usaha kami, bahkan menyertai masa depan kami. Dan kami percaya masa depan yang penuh harapan Tuhan terus anugerahkan bagi kami Bapa. Kami sama-sama sepakat untuk kami berdoa buat
buat Bapak Gembala kami. Tuhan terus beri kekuatan, kesehatan baginya. Dalam pemulihan Tuhan tolong. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Bila kekuatan kesembuhan menjadi bagian kehidupannya. Kami berdoa buat Ibu Rohani. Tuhan terus jaga, Tuhan terus sempulihkan dengan kuasa-Mu Bapa. Biarlah perlindungan Tuhan yang sempurna menjadi bagian kehidupannya. Bapak Pendeta Doni sekeluarga, Tuhan berkati, Tuhan pulihkan dengan kuasa-Mu Bapa, dan mereka boleh sehat. Seisi pastori boleh menikmati kekuatan kesehatan yang berasal dari Tuhan. Jemaat-jemaat-Mu yang sakit, kami berdoa dalam nama Yesus, pemulihan Tuhan yang sempurna boleh menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Kami boleh diberkati, kami boleh menikmati kemenangan lepas kemenangan di tahun 2021 ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa dalam sorga. Mari kita sama-sama terima berkat dari Tuhan. Semua umat Tuhan, mari kita tadahkan tangan kita di hadapannya. Arahkan hati dan pikiranmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya selalu kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota, di desa, dan di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan keluar. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu dan memenuhi lumbung-lumbungmu. Tuhan akan memberkati engkau di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus. Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan. Tuhan akan memberkati engkau, memberkati perbendaraanmu yang melimpah, dan memberi hujan bagi tanahmu pada masanya. Tuhan akan memberkati usaha dan pekerjaanmu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Kiranya Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah dan memperluas daerahmu. Dan kiranya tangan Tuhan melindungimu dari malapetaka dan kesakitan tidak menimpa engkau. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua.